sedang apa? Sibuk sekali kelihatannya. Ini Bu Nina, saya sedang membuat media untuk materi pembelajaran besok. Wah, mantap betul persiapan Bu Pipit ini. Memangnya untuk materi apa? Materi ekosistem, Bu. Kebetulan saya ingin diskusi mengenai RPP saya dengan Bu Nina, boleh kan? Oh, tentu tidak. Bercanda, ya tentu boleh saja. Bu Nina ini... Bagaimana ya menurut Bu Nina rencana pembelajaran saya tadi, Bu? Wah, sudah luar biasa Bu, hebat. Anak-anak pasti senang dan bersemangat. Selamat ya Bu Pipit, sukses terus. Amin. Terima kasih ya Bu Nina dukungannya ya. Pak, saya sekolah dulu ya. Ya, sekolah yang baik ya nak. Ya. Ya, gerak ke depan, gerak. Gerak, gerak. Maju, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, sukses luar biasa. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mau mulai pelajaran, kita awali dulu dengan berdoa agar kegiatan hari ini dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang hari ini datangnya paling pagi? Satya. Ayo Satya, mimper berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak coba perhatikan, adakah teman di samping kanan kiri kalian yang tidak ada hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, berarti hari ini tidak ada yang absen ya? Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita semua satu kelas diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu kegiatan dengan literasi. Kemudian seperti biasanya kalian ceritakan apa yang kalian baca dengan bahasa kalian sendiri. Siap anak-anak? Siap, Bu. Baik anak-anak, kalian bisa mengambil buku bacaan bahan literasi di sudut baca yang telah tersedia dengan tertib. Siap anak-anak? Siap, Bu. Ya anak-anak, budayakan membaca setiap hari ya. Karena dengan membaca itu merupakan jendela dunia. Kalian dengan membaca bisa mengetahui informasi dan peristiwa apa saja yang ada di dunia ini. Baik anak-anak, waktu literasi sudah habis. Buku kalian dimasukkan, kemudian buku tulisnya literasi dikumpulkan nanti setelah istirahat. Nah, sudah siap memulai pembelajaran? Coba anak-anak ingat-ingat, materi yang kita pelajari kemarin apa?
Jaring-jaring makanan bagus. Sebelum jaring-jaring makanan? Menurut kalian, apakah ada hubungan ya antara komponen ekosistem dengan jaring-jaring makanan? Iya Bu, saling berhubungan. Jika salah satu komponen ekosistem punah atau populasinya bertambah, akan berpengaruh pada komponen ekosistem yang lain. Ya bagus sekali Dinda, aplaus untuk Dinda ya. Kalau menurut kalian, siapa kira-kira penyebab dari punahnya komponen ekosistem? Manusia suka berburu hewan-hewan Bu. Iya, manusia suka berburu hewan-hewan ya, bagus sekali Dian. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai ketidakseimbangan ekosistem, yaitu hubungan antara komponen ekosistem dengan jaring-jaring makanan. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian nanti bisa menyelesaikan masalah ketidakseimbangan ekosistem yang terjadi di lingkungan kalian. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan metode diskusi, presentasi, bermain peran, tanya jawab, dan penugasan. Siap anak-anak? Siap, Bu. Baiklah, nanti anak-anak akan Ibu ajak untuk mengamati video. Bisa minta tolong Arif untuk minta tolong Bu Ana di kantor? Siap Bu. Ya, terima kasih Arif. Sudah nyala Bu Pipit. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama. Bilang apa anak-anak kepada Bu Ana? Nah, anak-anak kita akan nonton video mau? Iya. Nanti videonya diamati dengan cermat. Sekarang kalian boleh duduk di karpet dengan tertib. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai menontonnya ya? Sekarang Faisal dan Dian bisa minta tolong Bu Pipit pindah meja ini nak. Nah, siapa dari kalian yang bisa menceritakan isi dari video tadi? Saya Bu. Ayo Varial. Di dalam video itu terdapat peristiwa serangan ulat bulu. Asri tidak berani keluar rumah. Oleh karena itu, Pak RT akan mengadakan penyemprotan pestisida untuk menangani wabah ulat bulu itu. Anak-anak, selain penyemprotan pestisida, adakah solusi lain untuk mengatasi wabah ulat bulu itu? Iya, Mas. Dengan memelihara burung, Bu Guru. Loh, kok memelihara burung? Karena burung pemakan ulat, Bu. Jadi, jika burungnya bertambah banyak, pasti ulatnya akan berkurang. Burung pemakan ulat itu burung apa saja, Bu Guru? Siapa yang bisa bantu menjawab pertanyaannya Anggun? Saya, Bu. Iya, Bintang. Burung pemakan ulat yaitu burung cendet, burung gelatik hitam, burung perkutut, burung kutilang, dan burung maniar, Bu. Pintar sekali ya Bintang ya. Tepuk tangan dong untuk Bintang. Iya. Ada yang punya pendapat lain mungkin nak? Iya. Tapi kan tidak semua burung memakan ulat bulu, Bu. Ada juga burung yang memakan padi yang biasanya di sawah dijaga oleh orang-orangan sawah itu, Bu. Ada burung yang memakan ulat, ada burung juga yang memakan biji-bijian. Nah, siapa yang bisa bantu Bu Guru? Burung apa saja yang pemakan biji-bijian? Saya, Bu. Iya, Aleta. Burung pemakan biji-bijian contohnya burung gelatik Jawa, burung parkit, dan burung kenari. Iya, burung gelatik Jawa, burung parkit, dan burung kenari. Ada lagi anak-anak? Ada lagi Bu Guru, burung merpati juga memakan biji-bijian. Kakek saya memelihara burung merpati, biasanya diberi makan jagung. Jadi memang ada burung yang makan biji-bijian dan ada burung yang makan ulat. Nanti kalian perhatikan, pasti ada perbedaan bentuk paruh antara burung pemakan ulat dan burung pemakan biji-bijian. Tepuk tangan ya, kalian hebat semuanya ya nak ya.
Iya, nah kita akan belajar secara berkelompok. Nanti kalian akan membentuk kelompok dengan membilang angka 1 sampai dengan 5. Siap anak-anak? Siap, Bu. Ayo dimulai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dalam hitungan ketiga, kalian nanti akan membentuk kelompok. Sebelum membentuk kelompok, Bu Pipit bisa minta tolong Dani sama Bayu nanti bantu Bu Pipit untuk menggulung karpet ya nak ya. Ya, yuk dalam hitungan ketiga kalian kembali ke bangku membentuk kelompok. 1, 2, 3. Nah anak-anak, dengan cara berkelompok seperti ini, kalian akan membuat kelompok tanpa pilih-pilih. Karena kenapa? Kita semuanya adalah saudara setanah air. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan bermain. Permainan apa, Bu Guru? Ya, kita akan bermain gobak sodor dipadu dengan bentengan dan bermain peran. Nah, Ibu akan membagikan puzzle kalimat, lembar kerja, dan teks bacaan. Nah, anak-anak, kalian harus membaca teks bacaan itu dengan cermat, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian dengan membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu kalian mencari kalimat utama dari masing-masing paragraf. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Apakah boleh semua kalimat tanya menggunakan kata tanya apa semua? Apakah boleh semua kalimat tanya menggunakan kata tanya apa semua anak-anak? Bagaimana menurut kalian? Tidak boleh, Bu. Nah, kalian nanti membuat 5 kalimat tanya. Masing-masing kalimat tanya itu menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi ada 5 kalimat tanya dengan kata tanya yang beragam. Siap anak-anak? Siap, Bu. Anak-anak bekerja samalah dengan anggota kelompok kalian agar mendapatkan hasil yang maksimal. Agar lebih mudah dalam menemukan kalimat utama, kalian bisa menandai kalimat utama yang kalian temukan dengan menggaris bawahinya. Anak-anak, untuk mempermudah pembelajaran hari ini, masing-masing kelompok Ibu beri nama ya. Kelompok ekosistem sawah, kelompok ekosistem kebun, kelompok ekosistem hutan, dan kelompok ekosistem laut. Nah, sekarang kalian bisa memulai diskusi anak-anak. Menurutku, kalimat utama paragraf 1 yang ini loh, ketidakseimbangan ekosistem tentunya menyebabkan terganggunya rantai makanan. Lihat kalimat itu, sama dengan judul bacaan. Apakah kalimat utama selalu berada di awal paragraf ya? Sepertinya tidak selalu sama. Kita harus membaca teks bacaan dulu, baru kita bisa menentukan kalimat utama yang menjadi pokok pikiran paragraf. Iya ya, kalau aku baca dari bacaan ini, kalimat utama paragraf ada di paragraf ya. Kita tanya Bu Guru yuk. Yuk. Permisi Bu, saya mau bertanya. Iya Bintang, coba perhatikan anak-anak, Bintang akan bertanya. Kalian coba belajar menghargai orang yang berbicara. Silakan Bintang. Apakah kalimat utama selalu ada di awal paragraf ya Bu? Betul anak-anak, kita memang sering menemukan kalimat utama pada awal paragraf. Jadi untuk mencari kalimat utama kita harus membaca dulu keseluruhan isi paragraf, baru bisa kita tentukan mana kalimat utamanya. Jelas anak-anak? Jelas Bu. Ya, sekarang silakan melanjutkan diskusi kelompok masing-masing. Kalau begitu, paragraf kedua yang menjadi kalimat utama adalah peristiwa ini terjadi pada bulan September 2018 di Purworejo, Jawa Tengah. Apa alasannya? Karena kalimat itu menjadi pokok pikiran paragraf.
Kalau menurutku kalimat utama paragraf kedua di awal paragraf yaitu salah satu contoh dampak ketidakkeseimbangan ekosistem adalah serbuan hama tikus yang sangat merugikan petani. Kok bisa kalimat itu yang menjadi kalimat utama? Coba perhatikan kalimat itu yang menjelaskan semua isi paragraf, berarti kalimat itulah yang menjadi pokok pikiran paragraf atau kalimat utamanya. Oh iya ya, bagaimana teman-teman, setuju dengan pendapat Faisal? Setuju. Iya, memang menurutku kalimat utama paragraf 2 juga ada di awal paragraf. Bagaimana anak-anak, sudah selesai semua diskusinya? Ya, sekarang kita lanjutkan dengan permainan. Sebelumnya, langkah-langkah dan aturan permainan ada pada lembar kerja 1D. Silakan dibaca dulu. Jika ada yang kurang jelas, bisa tanya ke Bu Pipit. Sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Ada yang ditanyakan? Nah, sekarang coba angkat pasal kalimat yang sudah Ibu bagi tadi. Bagus. Kita akan menuju halaman. Pasal kalimat dan teks bacaan kalian bawa ke halaman. Siap anak-anak? Siap, Bu. Coba perhatikan anak-anak, tadi sudah baca ya lembar kerjanya? Sudah. Langkah-langkah permainan dan aturannya sudah jelas? Sudah. Sekarang salah satu perwakilan kelompok maju ke depan home pimpah untuk menentukan kelompok mana yang menjadi penjaga dulu. Mulai? Home pimpah alayum kamreng. Ya, berarti kelompok penjaganya kelompoknya bintang. Kelompok penjaga mundur dulu. Sekarang untuk menentukan kelompok pemain, kalian home pimpah lagi, Nak. Home pimpah alayum kamreng. Ya, kelompok pemainnya kelompok Faisal. Kelompok penjaga menempati tempat yang telah ditentukan. Kelompok pemain juga demikian. Dua kelompok yang lain membentuk kelompok melingkar berdiskusi untuk memilih kalimat utama yang telah ditentukan. Siap anak-anak? Siap, Bu. Ya, tepuk tangan, kelompoknya bintang sudah berhasil. Sekarang kelompok penjaga gantian. Kelompok yang sudah main jadi pemenang, ganti jadi kelompok penjaga. Kelompok penjaganya yang main. Ya, Faisal sudah berhasil. Tepuk tangan untuk Faisal. Baik anak-anak, sekarang kumpul semuanya di sini. Nah, kita sudah bermain gobak sodor. Sekarang kita semua kembali ke kelas dengan tertib untuk melanjutkan pembelajaran. Siap anak-anak? Siap, Bu. Bagaimana anak-anak, capek? Tidak, Bu. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan pembelajaran. Kalian buka LK1E. Nah, pada LK1E, kalian akan menuliskan kalimat penjelas pada teks bacaan. Tulislah kalimat penjelas itu pada LK yang telah tersedia. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Setelah LK1E selesai, kita lanjutkan ke LK1F ya. Nah, di LK1F, kalian akan membuat peta pikiran. Coba dibuka LK1F. Sudah anak-anak? Sudah.
Setelah membuat peta pikiran, kalian akan menentukan ide pokok dari isi teks bacaan itu. Silakan dilanjutkan diskusinya. Nah, bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah, Bu. Bagus, kalian memang anak-anak yang hebat. Kita tepuk semangat dulu ya, supaya kalian tetap semangat. Tepuk semangat. Nah, kita akan memulai permainan kedua, yaitu permainan role playing. Ibu akan membagikan gambar-gambar komponen ekosistem beserta tali. Gambar-gambar itu akan nanti kalian ikatkan di kepala masing-masing. Baik anak-anak, selanjutnya kalian kerjakan LK2. Perhatikan langkah-langkah dan aturan permainan yang ada pada LK2. Bacalah dengan cermat ya anak-anak. Kemudian perhatikan juga ada permasalahan yang harus kalian analisis dan kalian pecahkan pada LK2. Nah, sebelum memulai diskusi, kalian bisa berdiri di samping bangku kelompok masing-masing untuk memulai permainan. Boleh dimulai sekarang. Kamu ikatkan dulu talinya ke aku ya. Bukan, kamu ikatkan talimu ke padi atau ular karena kamu sebagai pemangsa padi dan dimangsa oleh ular. Aku mengikat taliku pada ular dan cacing. Kalau begitu, aku mengikatkan tali pada burung elang dan padi ya. Ya enggak lah, kamu mengikatkan tali padaku dan padi juga. Loh, apa hubunganku dengan padi? Kamu kan yang berperan sebagai pengurai yang akan menghasilkan zat hara yang merupakan makanan padi. Oh iya ya. Anak-anak jangan lupa ya, ada permasalahan pada LK2 yang harus kalian selesaikan. Apa yang akan terjadi jika salah satu komponen ekosistem itu punah atau populasinya meningkat? Dampak apa dan apa solusi pemecahannya? Tulislah jawaban kalian pada lembar LK2 yang telah tersedia. Selanjutnya, kalian bisa buka lembar kerja ketiga. Baca langkah-langkah dan aturan yang ada pada lembar kerja LK ketiga. Letakkan gambar tikus di sini ya. Agar lebih mudah, letakkan gambar produsennya terlebih dahulu. Betul, letakkan gambar produsen dulu saja. Tidak apa-apa, kita letakkan gambar sembarang dulu. Nanti baru kita pikirkan siapa pemangsanya dan siapa yang dimangsa. Ya, sama saja. Tapi memang lebih mudah letakkan gambar produsen dulu. Karena produsen berada di trofik paling bawah. Oke deh. Seranggannya dimakan kadal atau katak ya? Kok aku jadi bingung? Sudah, nggak usah bingung. Setauku memang katak dan kadal sama-sama memakan serangga. Kita lihat dulu, itu ekosistem apa? Kalau dalam ekosistem sawah, berarti pemangsa serangganya katak. Tapi kalau dalam ekosistem kebun, pemangsa serangganya kadal. Tapi kan di sawah juga ada kadal. Di kebun juga ada katak. Betul juga ya. Kalau begitu, keduanya bisa sebagai pemangsa serangga. Kita pilih saja satu, bagaimana? Setuju. Ya, bagus anak-anak. Jangan lupa pada LK3 ada permasalahan yang harus kalian selesaikan seperti LK2. Apa dampak dan solusi pemecahannya jika salah satu komponen ekosistem itu punah atau populasinya meningkat? Bagaimana ekosistem kebun? Masih diskusi, Bu? Ya, bagus. Silakan dilanjutkan diskusinya. Kalau misalkan ular di kebun punah karena banyak diburu oleh manusia, berarti satu rangkaian jaring-jaring makanan ikut punah ya.
Ya enggak lah, kalau misalnya ular punah berarti kata di kebun semakin banyak karena tidak ada yang memangsa kata tersebut. Oh iya ya, kalau kata semakin banyak kan berarti enak. Loh, kok enak? Iya kan, kalau kata semakin banyak, nyamuk jadi berkurang. Kata makanannya serangga kan, termasuk nyamuk. Loh, tapi kan burung elang kan juga ikut punah karena makanannya tidak ada atau habis. Sekarang kalian bisa tukar kalimat tanya yang sudah kalian buat dengan kelompok lain. Nanti kalian masing-masing kelompok menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Silakan dilakukan. Nah anak-anak, sekarang kalian masing-masing kelompok merepresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Kelompok siapa yang berani maju duluan? Kelompok kami, Bu. Ya, kelompok ekosistem sawah. Silakan maju. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Varial sebagai moderator. Anggota kelompok saya yang lain adalah Faisal, Danis, Anggun, dan Iis. Kami dari kelompok ekosistem sawah akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Hasil kalimat utama akan dibacakan oleh teman kami, Danis. Silakan Danis. Menurut kelompok kami, kalimat utama yang berjudul ketidakseimbangan ekosistem adalah paragraf pertama. Ketidakseimbangan berdampak negatif bagi kehidupan. Selanjutnya ide pokok akan dibacakan oleh teman kami Iis. Silakan Iis. Ide pokok teks bacaan adalah terdapat hubungan antara ketidakseimbangan ekosistem dan jaring-jaring makanan. Oleh karena itu, ketidakseimbangan ekosistem harus diatasi agar tidak mengganggu keberlangsungan makhluk hidup lain. Selanjutnya analisis dan pemecahan masalah jika salah satu komponen ekosistem punah dan populasinya melimpah akan disampaikan oleh teman kami Anggun. Silakan Anggun. Jika ular sawah punah karena banyak diburu oleh manusia, maka akan terjadi peningkatan populasi tikus. Demikian presentasi dari kami. Ada yang bertanya atau punya pendapat lain? Saya, Bu. Ya Tasya. Tapi kan sekarang elang sudah jarang kita temui. Iya, memang burung elang sekarang sudah langka. Itulah bukti bahwa komponen ekosistem sudah ada yang punah. Punahnya elang bisa disebabkan karena banyak diburu manusia atau populasi makanannya berkurang. Saya ingin bertanya, Bu Guru. Ya Dinda. Jika populasi tikus meningkat, pasti populasi ular ikut meningkat karena ular punya banyak makanan. Solusinya bagaimana ya supaya ular tidak mengganggu warga? Nah, kelompok ekosistem sawah silakan menjawab pertanyaan Dinda. Jika populasi ular meningkat, bisa diatasi dengan memelihara luwak, landak, burung raptor, atau terenggiling. Karena binatang-binatang itu adalah pemangsa ular. Burung raptor itu yang bagaimana ya? Aku sendiri juga tidak tahu. Kemarin aku baca di internet. Hewan pemangsa ular. Tepuk tangan untuk kelompok ekosistem sawah, Nana. Nah, anak-anak, sekarang kalian menyesuaikan ide pokok bacaan yang sudah kalian diskusikan dengan informasi yang telah kalian tentukan pada teks bacaan. Setelah itu, tugas kalian masing-masing individu menuliskan kembali informasi teks bacaan ke dalam bahasa kalian sendiri. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Nah, sekarang kalian bisa mulai bekerja.
Kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara ketidakseimbangan ekosistem dan jaring-jaring makanan. Oleh karena itu, ketidakseimbangan ekosistem harus diatasi agar tidak mengganggu keberlangsungan makhluk hidup lain. Ya, bagus sekali Iis, tepuk tangan untuk Iis ya. Anak-anak mungkin ada pendapat lain yang punya kesimpulan lain selain pendapatnya Iis? Nah, anak-anak sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi, kerjakan secara mandiri. Setiap individu mengerjakan di soal evaluasi yang Ibu berikan. Ayo anak-anak, sekarang kumpulkan soal evaluasi yang kalian kerjakan dengan lembar kerja. Salah satu perwakilan kelompok mengumpulkan ke meja putih sekarang. Sekarang untuk tugas kalian di rumah, buat rangkuman materi pembelajaran hari ini. Tugas dikumpulkan besok pagi. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mengasihkan tidak? Asik, Bu. Menyenangkan, Bu. Ada yang ditanyakan dari materi pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan di sini. Kita akhiri dengan berdoa. Satya pimpin berdoa hari ini, Nak. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tepuk tangan untuk Dani, kalian anak-anak yang hebat sekali. Pembelajaran Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.